Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Revin Kasimatupang, NPM saya 2251097, kelas 1 IHPA, dosen pengampu Bapak Dr. F. Yudi Priyo, Amboro, SHMH. Kali ini saya akan membuat video guna memenuhi nilai ujian tengah semester ganjil saya yang mengenai video laporan pengamatan. Yang pertama, definisi hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang berupa norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan menghindari kekacauan. Definisi hukum menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Soejono Soekanto SHMA, di mana mengatakan hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai tata hukum yang berarti struktur dan proses perangkat kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu dalam bentuk tertulis. Hukum sebagai nilai-nilai dapat diartikan sebagai jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Apa yang dianggap baik harus ditaati dan apa yang dianggap buruk harus dihindari. Lalu yang kedua ada bidang hukum yang diamati, yaitu hukum pidana atau sering disebut hukum kriminal. Adalah hukum yang menentukan sanksi bagi para pelakunya. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain seperti norma agama dan norma kesusilaan. Lalu hukum pidana menurut para ahli, yaitu menurut Wirjono Projodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana yang diartikan hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Yang kedua, menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindakan pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dari pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Tindak pidana itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi. Misalnya, di dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang menyebutkan hilangnya nyawa orang lain atau akibat. Yang kedua, tindak pidana material, yaitu tindak pidana yang menyebutkan cara-cara tindak yang dilakukan. Misalnya, di dalam pasal 362 KUHP atau pencurian yang menyebutkan cara-cara mencuri, yaitu dengan cara diam-diam mengambil barang-barang orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Lalu asas hukum yang diamati. Di sini saya memakai asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Lalu norma hukum yang ditaati. Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang dan apa hukumannya. Contohnya, pembunuhan, maka pelaku akan mendapatkan hukuman kurungan atau sampai hukuman mati. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban yang muncul dalam hukum pidana. Hak dan kewajiban akan dapat terlaksana jika kata yang ditemukan benar adanya atau fakta yang ditemukan benar adanya. Yang kedua, pengaturan hak melaporkan tindak pidana, yaitu berupa hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, ataupun menjadi korban, juga yang mendengar sendiri. Yang ketiga, pengaturan kewajiban untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana kejahatan. Selanjutnya, pembentukan hukumnya atau pembuatan hukumnya, yaitu kalau hukum pidana adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain ada dalam alam kenyataan. Lalu yang kedua, adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu. Hubungan ini adalah dalam alam batin atau kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain. Dalam kasus ini termasuk ke dalam hukum pidana karena terdakwa terbukti bersalah dan mendapatkan hukuman sesuai dengan putusan hakim dan undang-undang yang berlaku.
Terdakwa juga terbukti dengan sengaja membunuh dan merampas nyawa orang lain, di mana korbannya yaitu istri dan anaknya sendiri. Lalu kita masuk ke dalam kasus atau penegakan hukumnya. Nah, dalam kasus ini ada bapak bernama Muhtar Effendi alias Pendi yang berumur 62 tahun. Terdakwa kasus pembunuhan istri dan kedua anaknya ini pertama kali divonis 20 tahun penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 25 Juli 2018. Pada sidang ini, Pendi mengaku membunuh istrinya Emma setelah keduanya terlibat percekcokan. Dari pengakuan tersangka, dia kesal dan merasa sangat tersinggung saat korban memukulnya, lalu pergi ke kamar belakang dan mengambil belati. Setelah pelaku mengambil belati, lanjutnya Pendi kembali masuk ke dalam kamar dan menusukkan benda tajam tersebut ke tubuh istrinya. Pendi melancarkan aksinya ini secara terang-terangan karena kondisi kamar yang sangat gelap. Lalu pada saat itu, anak keduanya Emma yang bernama Mutiara terbangun dari tidur dan berteriak. Namun pada saat Mutiara bangun dan berteriak, tersangka langsung menikam Mutiara juga. Lalu setelah itu, anak pertama Emma yang bernama Nova juga terbangun dari tidurnya. Pendi langsung dengan segera mencekik leher anak tirinya tersebut sebelum dia berteriak. Anaknya yang paling besar ini menjadi korban terakhir saat dia terbangun dan mau teriak. Langsung dicekik tersangka sambil menusukkan belati. Kondisi semua korban berada pada dalam satu kamar yang sama dan menggunakan alat bukti yang sama. Ketiga korban ini sudah dimakamkan di Tangerang pada Rabu 14 Februari 2018. Lalu putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perilaku tindak pidana dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu sehingga merampas nyawa orang lain. Muhtar Effendi alias Pendi, terdakwa kasus pembunuhan istri dan kedua anaknya, dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa juga menuntut Pendi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam persidangan, Tony menyebut ekspresi tampak menyesal dan hanya berdiam dari terdakwa atau Pendi. Masih ada rasa menyesal, sedih, dan hilap. Lalu setelah tuntutan ini, selanjutnya pihak terdakwa akan melakukan pembelaan atau pledoi. Sidang dengan agenda pledoi dari terdakwa rencananya akan digelar pada Senin 9 bulan Juli 2018. Usai sidang, Pendi langsung digiring jaksa keluar lewat pintu khusus tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sementara kuasa hukumnya, Bahtiar, menyebutkan alasan tidak mengajukan ekspresi atau nota keberatan. Nah, pada kejadian ini, atau dari kejadian ini, Pendi dikenakan pasal 338 Junto dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Demikianlah video laporan pengamatan yang bisa saya buat. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.